CV League 2025 menjadi mimpi buruk bagi pecinta voli Indonesia. Harapan tinggi yang dipupuk selama pemusatan latihan seakan hancur dalam dua laga awal. Kekalahan dari Vietnam diikuti oleh hasil menyakitkan melawan Filipina, membuat posisi Indonesia di klasemen terjun bebas. Sorotan langsung tertuju pada para pemain inti, terutama Megawati Hangestri Pertiwi yang dianggap belum tampil maksimal. Di sisi tribun, wajah-wajah pendukung Indonesia terlihat kecewa. Mereka datang jauh-jauh, mengusung semangat Garuda, namun pulang dengan hati teriris. Spanduk yang sebelumnya membentang bangga kini digulung tanpa semangat. Beberapa bahkan memilih meninggalkan arena sebelum peluit akhir berbunyi. Para analis mulai bersuara. Mereka mempertanyakan rotasi pemain yang aneh, serta ketidaktegasan strategi di tengah tekanan. Mengapa justru di saat tertinggal, Indonesia tak menurunkan kombinasi terbaiknya? Mengapa Mega, pemain yang terbukti tajam di luar negeri, tak diberi distribusi bola cukup? Turnamen ini baru 2 pertandingan berjalan, tapi atmosfer sudah seperti babak final yang gagal total. Semua menunggu perubahan. Tapi entah dari mana harapan itu akan datang. Usai laga kedua, suasana ruang ganti senyap. Tak ada tawa, tak ada kata. Hanya suara napas terengah dan handuk basah yang dilempar ke lantai. Megawati duduk termenung, matanya kosong menatap lantai seraya menggenggam lututnya. Di sisi lain, Sheila Bernadetta menunduk sambil berusaha menahan tangis. Kamera wartawan sempat menangkap momen tim berjalan menuju bus dengan langkah berat. Tak satu pun pemain mengangkat kepala. Aura kesedihan menular bahkan ke ofisial tim. Para staf hanya bisa saling pandang tanpa tahu harus berkata apa. Di hotel, makanan tersisa di meja makan tim. Nafsu makan hilang bersama rasa percaya diri yang tercabik. Pelatih mencoba bicara satu-satu dengan pemain, tapi tanggapan yang diterima hanya anggukan singkat. Tak ada obrolan seperti biasanya. Tim ini sedang tenggelam, dan belum tampak pelampung penyelamat. Semangat pudar bukan karena satu kekalahan. Ini hasil akumulasi, latihan yang tak berbuah, beban ekspektasi publik, dan komunikasi tim yang terputus di tengah jalan. Hari ketiga turnamen, suasana makin panas. Media menunggu klarifikasi dari pelatih kepala Octavian. Desas-desus mulai beredar bahwa kursi kepelatihannya diguncang. Banyak yang berspekulasi, tapi tak ada yang menduga bahwa hari itu akan menjadi penanda babak baru dalam kisah timnas. Di podium sederhana yang disediakan panitia, Octavian datang mengenakan jaket tim nasional. Ia membawa wajah serius, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Kalimat pertamanya membuat ruangan sontak hening. Saya siap mundur. Para jurnalis saling pandang, berpikir mungkin itu lelucon. Tapi nada suara Octavian tak bergeser. Ia melanjutkan dengan lirih, saya tak mampu lagi memimpin mereka. Saya sudah mencoba, tapi hasil tak berpihak. Mungkin waktunya saya memberi ruang bagi yang lebih layak. Bom itu meledak, bukan hanya di Korat, tapi juga ke seluruh jagat maya di Indonesia. Media sosial langsung ramai. Ada yang mencela, ada yang simpati. Tapi semuanya sepakat, ini bukan sekadar hasil buruk, ini krisis yang sesungguhnya. Saat Octavian menyampaikan keputusan itu, waktu seakan berhenti. Ruang konferensi yang tadi riuh berubah sunyi. Mikrofon-mikrofon siaran langsung hanya merekam suara nafas yang tertahan. Beberapa wartawan terdiam mematung, seolah tak percaya akan apa yang baru saja mereka dengar. Tangis nyaris pecah dari beberapa staf timnas. Mereka yang selama ini berdiri di belakang layar, tahu betul perjuangan yang telah dilalui. Tapi mereka juga tahu, keputusan ini bukan dadakan. Ini hasil tekanan yang lama menumpuk, kekalahan hanyalah pemicu terakhir. Octavian menutup pernyataannya dengan kalimat lirih, saya minta maaf kepada bangsa ini. Tak ada sesi tanya jawab. Ia bangkit, membungkuk hormat kepada kamera, lalu pergi meninggalkan podium. Sepatu hitamnya berderap pelan menyusuri lorong, menuju ketidakpastian. Di luar, hujan mulai turun di Korat. Langit ikut menangis. Timnas Indonesia bukan hanya kehilangan 2 pertandingan, mereka baru saja kehilangan sosok pemimpin yang, baik atau buruk, telah memberikan seluruh tenaganya. Sebelum keberangkatan ke Korat, pelatih Octavian sempat menyuarakan optimisme tinggi. Ia yakin timnya mampu bersaing, bahkan menargetkan gelar juara. Dukungan federasi, program latihan intensif, dan kembalinya pemain bintang seperti Megawati dijadikan alasan bahwa Indonesia siap mengguncang Asia Tenggara. Tapi semua itu hanya tinggal slogan. Saat pertandingan berlangsung, harapan itu lurus satu demi satu.
Kombinasi pemain tak menyatu. Pemain muda terlihat grogi, sementara pemain senior tampak kelelahan tanpa solusi. Alih-alih mencetak sejarah, tim justru terjebak dalam kekacauan rotasi dan miskomunikasi di lapangan. Serangan-serangan dari lawan terlalu mudah menembus blok Indonesia. Setter tak konsisten. Timing antar pemain seolah tidak sinkron, seperti orkestra tanpa konduktor. Di tengah kekacauan itu, Megawati kerap berdiri sendiri, menerima bola-bola tanggung dan harus mencetak angka dalam kondisi sulit. Realita di lapangan menghancurkan semua ekspektasi. Tim yang digadang-gadang akan membawa kebanggaan malah menjadi bahan olok-olok di media sosial. Dan Octavian, yang awalnya percaya diri, kini menunduk di hadapan kenyataan yang pahit. Usai mundurnya Octavian, analisis demi analisis mulai bermunculan. Banyak pengamat menyebut masalah timnas bukan karena kualitas pemain yang rendah, melainkan sistem yang usang. Program pembinaan masih tambal sulam. Strategi permainan tak berkembang mengikuti arus modernisasi voli dunia. Sorotan terbesar tertuju pada beban berlebihan yang ditanggung Megawati. Ia adalah oposite, bukan superhuman. Namun dalam 2 pertandingan, ia harus jadi pemecah kebuntuan, pengangkat moral, dan bahkan motivator di lapangan. Posisi lain gagal memberi kontribusi seimbang, membuat Mega seperti ditinggal bertarung sendirian. Beberapa mantan pemain nasional pun ikut bersuara. Mereka menyayangkan minimnya variasi pola permainan. Tidak ada skema menyerang cepat, tidak ada perpindahan posisi dinamis, dan hampir tidak ada elemen kejutan. Semua terlalu kaku, mudah ditebak lawan. Para fans, yang awalnya hanya menyalahkan hasil, kini mulai memahami bahwa masalahnya lebih dalam. Ini bukan tentang satu kekalahan, tapi tentang kerangka tim yang perlu dibongkar total. Meski sudah mundur, nama Octavian tetap menjadi bahan pembicaraan panas. Banyak kalangan menyebut strategi yang ia terapkan terlalu konservatif. Masih menggunakan pola lama dengan rotasi yang lambat dan minim variasi. Bahkan dalam kondisi tertinggal, ia enggan mencoba opsi baru yang lebih segar. Beberapa pemain dikabarkan merasa frustrasi. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan taktis. Ada jarak komunikasi antara pelatih dan pemain. Ketegangan mulai terasa sejak laga uji coba, namun semuanya diredam demi menjaga nama baik tim di depan publik. Megawati sendiri belum bersuara. Tapi gestur tubuhnya di lapangan sudah cukup bicara. Sorotan tajam, tatapan kosong, dan langkah berat saat rotasi menunjukkan bahwa ia sedang menahan beban besar, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol harapan yang dikhianati sistem. Kritik bukan hanya datang dari dalam negeri. Beberapa media asing juga mengangkat kegagalan Indonesia sebagai contoh klasik mismanajemen dalam olahraga. Dan kini, setelah pelatih mundur, pertanyaannya adalah, siapa yang sanggup membenahi semua ini? Pengunduran diri Octavian mengguncang jagat voli nasional. Ada yang menyebutnya sebagai sikap ksatria, tahu kapan harus berhenti dan tak memperpanjang penderitaan tim. Kalangan ini menilai bahwa langkah mundur lebih terhormat daripada terus berdiri di tengah tim yang retak. Mereka menyebut Octavian telah memberikan yang terbaik, dan saatnya regenerasi dimulai. Namun, tak sedikit yang justru mengecamnya. Mereka merasa keputusan mundur itu seperti kabur dari tanggung jawab. Di saat tim butuh arah dan penguat mental, justru sang pelatih memilih meninggalkan kapal. Bagi mereka, pelatih adalah nahkoda terakhir yang seharusnya tenggelam bersama kapal, bukan loncat lebih dulu. Media sosial menjadi arena perang opini. Nama Megawati juga ikut terseret, disebut-sebut sebagai penyebab tekanan terhadap pelatih. Padahal kenyataannya, Mega hanya diam, berusaha tetap fokus di tengah kegaduhan yang tak ia buat. Tapi ketika badai sudah datang, semua yang berada di dek pasti terkena semburan angin. Di ruang istirahat hotel tim, Mega duduk di dekat jendela. Di balik sorot lampu korat yang temaram, ia berpikir panjang. Keputusan seseorang bisa menimbulkan riak besar, dan kini ia terjebak di pusaran yang bukan miliknya. Tapi seperti biasa, ia memilih diam dan menunggu waktu untuk menjawab semuanya di lapangan. Mundurnya Octavian menjadi simbol berakhirnya satu era dalam voli putri Indonesia. Meski getir, peristiwa itu membuka percakapan penting tentang arah pembinaan nasional. Banyak yang mulai menyuarakan perlunya reformasi total, bukan hanya pergantian pelatih, tapi sistem, metode latihan, hingga manajemen tim. Beberapa tokoh voli senior menyebut SEA V-League 2025 sebagai wake-up call paling keras dalam sejarah. Jika momen ini tak dimanfaatkan untuk berbenah, maka akan menjadi lubang yang terus menganga. Sementara di sisi lain,
Federasi mulai bergerak diam-diam mencari sosok baru yang bisa membawa perubahan. Pemain muda yang sebelumnya tenggelam di balik nama-nama besar kini mulai berani bersuara. Mereka ingin struktur latihan yang lebih adil, komunikasi yang terbuka, dan pembinaan yang berorientasi jangka panjang. Dalam keheningan, terdengar langkah kaki generasi baru yang siap mengambil tempat. Dan di antara semuanya, Megawati berdiri sebagai jembatan. Ia sudah mencicipi dua dunia, kerasnya atmosfer profesional di luar negeri dan rumitnya dinamika dalam negeri. Mungkin, perannya ke depan bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai inspirasi arah baru. Di tengah kericuhan dan luka timnas, sebuah kabar mengejutkan datang dari Eropa. Klub asal Turki, Manisa BBSK, resmi memperkenalkan Megawati Hangestri sebagai rekrutan anyar mereka. Pengumuman itu disampaikan lewat video yang memperlihatkan cuplikan aksi-aksi Megatron saat bersinar di Korea Selatan. Kontraknya terbilang istimewa, gaji tinggi, fasilitas profesional, dan status sebagai pemain Asia yang diandalkan. Media Turki menyambutnya dengan hangat. Bagi Manisa, kehadiran Megawati adalah langkah strategis untuk menantang dominasi klub-klub besar seperti Vakifbank dan Eczacıbaşı. Namun bagi Mega, ini bukan sekadar transfer. Ini pelarian dari luka, dan sekaligus panggilan menuju level berikutnya. Ia tahu, tanggung jawab di klub luar negeri bukan main-main. Tapi di sanalah ia bisa bertumbuh tanpa belenggu politik internal atau sistem lama yang melelahkan. Perjalanan ke Turki menjadi simbol langkah besar. Bukan untuk meninggalkan Indonesia, tapi untuk membawa nama Indonesia terbang lebih tinggi di panggung internasional. Dan dalam hatinya, Mega berjanji, ia akan membuktikan bahwa dari tanah Jember pun, seseorang bisa mengguncang dunia. Manisa BBSK memperlakukan Megawati bukan hanya sebagai pemain asing, tapi sebagai pusat proyek ambisius mereka. Ia diberikan kontrak yang nilainya menyamai pemain top Asia, lengkap dengan apartemen mewah, mobil pribadi, dan tim pendukung profesional. Hidup Mega berubah drastis dari hari ke hari. Setiap pagi, ia berlatih di fasilitas tercanggih yang pernah ia temui. Ada pelatih fisik, pelatih mental, hingga ahli gizi yang siap mendampingi setiap langkahnya. Di Turki, tidak ada kompromi dalam profesionalisme. Semua diukur, semua ditakar, dan semua diarahkan pada performa optimal. Namun kenyamanan itu tak membuat Megawati lalai. Ia tetap datang paling pagi, pulang paling akhir. Ia tahu bahwa gaji besar berarti tanggung jawab besar pula. Ia harus membuktikan diri, bukan hanya kepada klub, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia memang pantas berada di sana. Kehidupan profesional yang ia jalani kini menjadi impian banyak atlet di tanah air. Dan Mega, dengan segala kesederhanaannya, ingin menjadi bukti bahwa kerja keras, bukan koneksi atau popularitas, yang bisa membawa seseorang ke puncak dunia. Kedatangan Megawati langsung menjadi sorotan media Turki dan Asia Tenggara. Ia bukan hanya pevoli, tapi simbol kekuatan baru dari Asia. Namanya disejajarkan dengan Chachuan Moksri dan Tran Titan Tui, dua raksasa dari Thailand dan Vietnam yang lebih dulu menembus Liga Elit Eropa. Di Turki, Megawati langsung menyita perhatian dengan postur atletis dan pukulan keras khas Asia. Wartawan menyebutnya sebagai rajin dan pendiam, sementara pelatih Manisa menyebutnya sebagai aset jangka panjang. Di balik senyum kalemnya, Mega membawa ambisi besar. Para penggemar Indonesia di luar negeri mulai berdatangan ke stadion hanya untuk melihat aksinya. Bendera merah putih berkibar di tribun, pemandangan yang langka di Liga Turki. Ia menjadi duta tidak resmi, menyatukan budaya dan olahraga di satu lapangan. Tapi Mega tetap fokus. Ia tahu status ikon itu hanya akan abadi jika dibarengi performa stabil. Ia berlatih keras, membaca ulang catatan permainan, dan terus memperbaiki sisi lemahnya. Karena ia sadar, di tanah Ottoman ini, nama besar tak cukup, yang dibutuhkan adalah pembuktian. Meski telah resmi dikontrak, Megawati belum bisa langsung bergabung ke Turki. Ia masih terikat komitmen dengan timnas Indonesia yang masih berjuang di CV League. Namun ironisnya, Mega justru lebih banyak duduk di bangku cadangan, sebuah keputusan yang menimbulkan gelombang kekecewaan dari para pendukungnya. Banyak yang merasa Mega seharusnya diberi ruang lebih besar, apalagi setelah melihat bagaimana performa tim menurun drastis. Di media sosial, tagar "Bebaskan Megawati" sempat menjadi trending. Mereka menilai, pemain sekelas Mega seharusnya diberi kesempatan maksimal, bukan dipinggirkan di saat genting. Pihak Manisa BBSK juga mulai menunjukkan kekhawatiran. Mereka berharap Mega segera bisa bergabung dalam persiapan pramusim. Beberapa media Turki mulai mengangkat isu ini,
mempertanyakan mengapa pemain seharga Megawati tidak dimainkan secara maksimal oleh negaranya sendiri. Sementara itu, Mega hanya bisa menatap lapangan dari sisi bangku. Ia menahan semua emosi, semua rasa kecewa, dan memilih diam. Baginya, kesetiaan bukan soal berapa menit bermain, tapi tentang komitmen sampai akhir. Dalam kondisi serba sulit, Megawati tetap menunjukkan loyalitas. Ia memutuskan untuk tetap bertahan bersama timnas hingga turnamen berakhir, meskipun dirinya terus dicadangkan. Keputusan ini membuat publik terbelah, ada yang salut, ada pula yang geram. Kelompok yang mendukung menyebut Mega sebagai simbol dedikasi. Ia tetap berdiri di sisi rekan-rekannya, bahkan saat dirinya tak diberi ruang. Tapi kelompok lain merasa ia sedang disia-siakan. Mereka khawatir kesetiaannya justru merugikan karir profesionalnya di luar negeri. Federasi mulai merasa terdesak. Desakan dari fans, media, bahkan pihak klub luar negeri membuat mereka harus mengambil sikap. Namun Mega tak ingin ikut memperkeruh suasana. Ia menolak menjadi sumber konflik, meski hatinya perih. Dalam diam, Mega belajar tentang arti pengorbanan. Dan ketika semuanya usai, ia tahu, kesetiaan akan selalu lebih berat daripada kemenangan. Tapi itulah yang membuatnya berbeda. Setelah si Felix berakhir, Megawati akhirnya lepas dari segala tekanan. Ia terbang ke Turki membawa semua luka, tekad, dan harapan. Manisa BBSK menyambutnya seperti ratu, karpet merah, poster raksasa, dan nyanyian fans menyebut namanya, Megatron. Megatron. Mega tak larut dalam euforia. Ia langsung bergabung dalam latihan intensif, mencoba memahami sistem permainan Eropa yang jauh lebih cepat dan keras. Setiap sesi menjadi ladang pembuktian. Ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa melahirkan pemain kelas dunia. Perlahan tapi pasti, performanya mulai mencuri perhatian. Dalam beberapa sesi uji coba, pukulannya membuat pelatih lawan angkat tangan. Ia mulai digadang-gadang sebagai salah satu senjata rahasia Manisa untuk musim kompetisi mendatang. Dominasi Eropa bukan sekadar mimpi. Dengan satu langkah tegap di tanah Ottoman, Megawati telah memulai sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah jalan bagi pevoli Indonesia menembus panggung tertinggi dunia.